Kita sekarang udah di Jalan Raya Jogja Solo ya teman-teman. Ini adalah sebuah strategi yang bagus ya sebenarnya. Desa Ngalas. Jadi kalau semisal teman-teman melalui jalan yang ini teman-teman. Pak, pinten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu ya teman-teman. Pada kesempatan video kali ini kita akan melakukan motoran menuju ke sebuah objek wisata yang ada di Kabupaten Klaten teman-teman, yaitu di Bukit Sidoguro. Nah, di mana dan bagaimana atau seperti apa ya Bukit Sidoguro, nanti sebagian akan kita jelaskan di dalam perjalanan ya. Nah, sekarang saya teman-teman berada di Jalan Jogja Solo ya, lebih tepatnya di seputar Masjid Raya Al-Aqsa ya. Itu terlihat di depan itu teman-teman. Baik, tanpa panjang lebar kita mulai perjalanan menuju ke Bukit Sidoguro. Kita sekarang udah di Jalan Raya Jogja Solo ya teman-teman. Jadi di depan itu nanti ada lampu merah di seberang atau di sebelah kanan dari lampu tersebut, atau di sebelah kanan dari lampu ya, seperti saya jelaskan tadi ada Masjid Al-Aqsa. Nah, kalau lurus menuju ke Kota Klaten ya teman-teman, karena kita ingin menuju ke Bukit Sidoguro ya, rute yang paling mudah, paling cepat dan paling layak kalau boleh dikatakan seperti itu, melalui jalur atau jalan lingkar selatan teman-teman, ring road ya. Nah, jadi teman-teman kalau lewat sini akan bertemu dengan pertigaan seperti ini ya. Kalau lurus ke arah Kota Klaten, nah ini adalah jalan lingkar selatan. Kita dulu pernah juga membuat video khusus ya tentang jalan ini teman-teman, dan kebetulan rute yang akan kita tempuh menuju Bukit Sidoguro melalui jalan ini teman-teman semuanya. Jadi Bukit Sidoguro adalah salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Klaten ya. Jadi ini adalah salah satu objek wisata yang berdekatan dengan Rawa Jombor ya, atau Rawa itu bahasa Jawanya dari danau ya. Nah, ini Bukit Sidoguro ini adalah sebuah perbukitan yang direvitalisasi ya, jadi ditata ulang oleh pemerintah Kabupaten Klaten menjadi sesuatu yang memang boleh dikatakan objek wisata. Nah, bagaimana teman-teman nanti Bukit Sidoguro itu ya, nanti kita lihat bersama-sama. Yang jelas teman-teman, kita review jalan dulu ya. Ini adalah jalan lingkar selatan. Jadi bagi teman-teman yang berarah dari Solo menuju ke arah barat ya, ke arah Jogja dan seterusnya teman-teman, maka teman-teman akan diberi pilihan ketika sampai di pertigaan Masjid Al-Aqsa tadi, ingin lewat jalur lurus, jalur Kota Klaten, atau melewati jalur ini, jalur lingkar selatan atau jalan bypass teman-teman. Kita review ya, ini RSU Diponegoro 21 teman-teman, rumah sakit khusus bedah yang ada di Kabupaten Klaten. Jadi jika teman-teman menginginkan untuk melalui jalan yang lurus tadi ya menuju kota, tentu
partner ya ada di jalanan itu tidak ada yang namanya bis sama truk ya teman-teman. Hanya saja tentu saja kalau lewat jalur kota banyak sekali lampu lalu lintas ya, lampu merah gitu. Jadi ya mau tidak mau memang harus banyak tersendat. Namun keuntungannya seperti yang saya bilang tadi teman-teman tidak akan ketemu sama mobil besar ya seperti ini depan ini ya, truk bahkan bis itu tidak ketemu karena memang semua kendaraan-kendaraan tersebut akan dilewatkan di jalur ini. Jadi kalau teman-teman menginginkan jalan yang terbebas dari lampu merah ya, maka memilih jalur ini adalah pilihan yang tepat. Hanya saja tadi kita akan ketemu dengan perlintasan kereta api ya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau sedang dalam tanda kutip tidak beruntung ya nanti akan terhalang oleh kereta api teman-teman. Tapi kalau tidak sedang terhalang teman-teman, jalur ini benar-benar minim akan lampu merah, karena lampu merah ya, lampu merahnya hanya ada berapa ya kalau boleh dihitung, 2 ya kalau nggak salah ya, nanti di pasar Seragu sama yang ada di daerah SPBU ya nanti. Namun kalau di lewat kota tentu banyak sekali ya teman-teman. Jadi sebagai tambahan informasi saja ya teman-teman, kalau teman-teman kebetulan lewat di melintasi Klaten dan tadi ketemu dengan pertigaan, maka ada 2 pilihan, silahkan dipilih sesuai dengan yang diinginkan teman-teman. Nah ini seperti yang saya bilang tadi bahwa jalur bypass teman-teman, partner ya di jalanannya itu ya seperti ini ya, truk-truk ya, truk kontainer bahkan bis-bis besar teman-teman, tidak masalah ya asalkan kita berhati-hati dan selalu waspada. Kita lanjut teman-teman ke objek wisata Bukit Sidoguro ya. Sebelumnya saya juga akan mereview kondisi cuaca ya. Ini sepertinya memang cukup membingungkan ya teman-teman. Ini bulan Juni ya, Juni akhir lah tepatnya ya, harusnya kan musim kemarau tapi langit banyak mendung, bahkan beberapa hari sebelum ini terjadi hujan teman-teman ya. Ini kan sesuatu yang sebenarnya cukup membingungkan, dan khusus di hari ini terlihat ya cuacanya emang nggak terlalu cerah teman-teman, langitnya ya gelap, matahari juga tidak tampak bersinar, tapi juga tidak turun hujan gitu. Oke, kita kembali lagi teman-teman ke suasana jalanan ya. Jadi seperti ini ya gambaran asli dari jalan bypass di Klaten, jalan lingkar selatan ya. Semua jalurnya itu padat sekali ya, ada bis, ada depan itu apa teman-teman, seperti mobil Pertamina ya. Di sebelah kiri teman-teman ada bangunan Gedung Geraha Bung Karno ya, Gedung Geraha Bung Karno. Nah di depan ini ada Yogyakarta lurus, Bayat, Rawa Jombor, Terminal Klaten kiri. Nah ini adalah poin yang penting teman-teman ketika teman-teman ingin menuju ke Rawa Jombor maupun Bukit Sidoguro. Ini adalah pertigaan yang sangat penting ya teman-teman. Kalau dari arah Jogja kita berhenti sejenak ya. Kalau dari arah Jogja tentu teman-teman harus menyeberang ya ke arah kanan, tapi karena kita berarah dari Solo maka kita langsung belok kiri teman-teman ya. Di depan itu adalah terminal Insinyur Soekarno ya, terminal bis. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman menuju ke Bukit Sidoguro. Lurus RSUD Bagaswaras, Bayat Cawas ya, kanan Prambanan Yogyakarta. Seperti ya terminal Insinyur Soekarno Kabupaten Klaten teman-teman.
Jadi teman-teman semua, sedikit bercerita tentang Terminal Insinyur Soekarno. Jadi dahulu terminal bis di Klaten tidak di sini ya teman-teman. Lokasinya dahulu ada di lokasi yang sekarang dijadikan Masjid Al-Aqsa yang tadi kita lewat ya. Kita memulai perjalanan ini. Dahulu lokasi dari terminal bis Klaten itu ya di sana ya. Kemudian adanya kebijakan-kebijakan akhirnya dipindah ke sini teman-teman, dan di sana jadi Masjid Raya Al-Aqsa, kemudian di sini jadi terminal bis. Nah, ada satu hal yang sebenarnya cukup visioner ya teman-teman, dari peletakan terminal bis yang ada di daerah tadi ya, yang kita telah lewati tadi. Karena sebenarnya lokasi terminal Insinyur Soekarno yang baru ini tadi ya teman-teman, itu berdekatan dengan stasiun kereta api di Klaten ya. Jadi ini adalah sebuah strategi yang bagus ya sebenarnya ya, mendekatkan antar moda transportasi ya. Visinya mungkin seperti itu ya, cuman di dalam kenyataannya itu semua kelihatannya tidak ada manfaatnya ya teman-teman, kalau belum dikatakan seperti itu. Nah, kenapa ya, nanti kita jelaskan ya. Sekarang kita sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Bagaswaras Klaten teman-teman. Nah, ini ada dua jalur ya, ke kanan dan ke kiri. Sebenarnya teman-teman kita lewat kiri juga bisa ya, menuju ke Rawajombor pun Bukit Sidoguro, cuman tidak terlalu efektif teman-teman, karena nanti kita akan muncul dari arah sebelah timur atau sebelah utara dari Rawonya ya. Padahal Bukit Sidoguro itu letaknya ada di sisi barat ya, sisi barat utara lah begitu kalau boleh dikatakan. Jadi jangan salah ya, nanti kalau Desa Ngalas, jadi kalau semisal teman-teman sudah sampai di sini ya jangan salah ya, belok kanan, belok kiri ya bisa, cuman tadi kurang terlalu efektif teman-teman. Baik, kita masuk ke Desa Ngalas ya, seperti gapura yang tadi kita baca teman-teman. Suasananya seperti ini, jalannya bagus ya, mulus. Kemudian di kanan kiri masih berupa sawah ya, tidak tahu ya nanti bertahan sampai berapa tahun tetap menjadi sawah atau tiba-tiba nanti jadi perumahan ya, tidak tahu teman-teman. Oke, baik, kita lanjutkan teman-teman terkait dengan peletakan ya terminal Insinyur Soekarno tadi di lokasi yang kita lewati tadi teman-teman. Jadi secara visi itu memang bagus ya. Peletakan dari sebuah stasiun atau terminal bis berdekatan dengan stasiun itu kan sebenarnya langkah integrasi antar moda transportasi begitu. Jadi andaikan ya ada orang yang lagi atau turun di Klaten naik kereta api teman-teman ya, kemudian dia ingin menuju ke salah satu kecamatan di Kabupaten Klaten, misalkan ke Cawas atau ke Bayat atau mungkin ke Jatinom dan sebagainya. Nah, teorinya kan harusnya teman-teman, ketika dia turun dari kereta api ya, dia tinggal menyeberang saja menuju ke terminal Insinyur Soekarno, mau mencari angkutan umum yang menuju ke tempat yang ia tuju begitu ya. Itu kan konsepnya sebenarnya seperti itu. Atau sebaliknya teman-teman, ketika seseorang dari daerah, dari kecamatan-kecamatan yang ada di pinggir ya, ingin ke kota Klaten, secara teorinya kan dia naik bis, kemudian turun di terminal ya, menyeberang ke stasiun Klaten teman-teman, kemudian menuju ke tempat yang ia tuju melalui kereta. Nah, itu teorinya seperti itu ya teman-teman. Namun secara kenyataannya itu semua tidak terjadi ya. Baik, kita baca dulu Desa Jimbung. Oke, nah ini ada pertigaan lagi teman-teman. Kalau ke kanan ke arah Kecamatan Bayat ya,
Nah, kita melalui jalan yang ini teman-teman. Oke ya. Jadi tadi kalau ada gapura Desa Jimbung ya jangan salah, ambil yang kiri dan kemudian ambil yang kanan seperti ini tadi. Oke, kita lanjutkan teman-teman, terkait dengan konsep tadi ya yang secara kenyataan tidak terjadi. Jadi kenyataannya teman-teman, di Kabupaten Klaten ini memang moda transportasi bus ataupun yang lain tuh ya sekarang sudah tidak menjangkau wilayah-wilayah yang ada di pinggiran ya teman-teman. Ya cukup berbeda dengan tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu masih ada bis yang melewati kecamatan-kecamatan yang ada di pinggiran-pinggiran kota Klaten. Jadi orang mau ke kota Klaten ya tinggal mencegat bis ya, kemudian tinggal naik dan menuju ke kota ya. Dahulu seperti itu, tapi sekarang seiring waktu ya moda transportasi bis ini ya kalah bersaing ya, bersaingnya dengan sepeda motor teman-teman. Jadi merasa bahwa bis menunggunya terlalu lama begitu, dan mungkin juga tidak bisa diharapkan tepat waktu. Nah akhirnya orang justru beralih ke sepeda motor. Nah seperti ini sebenarnya adalah sesuatu yang ironis ya teman-teman. Kalau boleh berandai-andai ya, seandainya ya kemudian pemerintah itu memberikan atau mempunyai visi terkait dengan transportasi itu ya akhirnya visi dari pembangunan terminal maupun stasiun yang berdekatan itu jadi kenyataan ya teman-teman. Tapi faktanya nggak kayak gitu. Jadi kembali lagi bahwa visi dari pembangunan terminal Insinyur Soekarno tadi yang mendekati ya stasiun Klaten tadi ya akhirnya tinggal mimpi saja. Nah ini kita sekedar ngobrol biasa ya teman-teman, tidak bermaksud untuk menyalahkan siapapun ya, terutama pemerintah bukan, tapi ini sebagai opini saja dari warga masyarakat ya. Ya barangkali saja ya nanti ada pemimpin yang mempunyai pikiran seperti itu, mengalokasikan dana anggaran ya untuk pembangunan transportasi publik yang itu benar-benar bisa bermanfaat untuk semua kalangan masyarakat ya. Orang kemudian berbondong-bondong lagi memakai transportasi umum dengan murah dan nyaman. Baik teman-teman, kita telah sampai di Desa Jimbung ya, masih ya di Desa Jimbung, Dekan Jimbung, Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah teman-teman. Biasa ya kita review jalannya seperti ini, bagus ya, standar teman-teman. Tidak ada komplain yang berarti ya, sesuai jalannya atau jalannya tidak ada komplain yang cukup berarti, jadi standar bagus. Suasananya seperti ini. Nah kita kelihatannya sudah mau mendekati teman-teman lokasi dari Bukit Sidoguro ya, Benteng Suryanto teman-teman. Nah ini teman-teman ya, nanti kalau sudah sampai di sini, nah ada ini teman-teman, objek wisata Jombor Permai, kawasan OW Jombor Permai teman-teman. Nah kita masuk di sini, di depan itu ada gapura Bukit Sidoguro ya. Kalau ke kanan atau lurus ke jalan utama masuk ke Rawa Jombor teman-teman. Nah kita masuk teman-teman. Pak, pinten? 5.000. Kang 1.000. Parkiripun? Parkirnya wonten mriko. Oh nggih. Matur nuwun, Pak. Oh nggih, Mas.
Oke, monggo. Baik teman-teman, tadi kita masuk ke seperti ini ya. Kita Bukit Sidoguro teman-teman. Wah. Oke, nanti kita spill ya. Ini spill sedikit aja. Nah, teman-teman semuanya, seperti ini suasananya. Kita tadi masuk bayar 5.000. Tourist Information Center Bukit Sidoguro. Oke. Di mana ya? Baik teman-teman, kita sudah sampai. Nanti kita buat untuk part keduanya ya. Kita akhiri dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.